Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatihat dengan nomor induk mahasiswa 191210166 dari kelas PAIE semester 6. Di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Soft Skill dengan dosen pengampu Bu Herlina Pratiwi. Di sini saya sudah membuat terkait time schedule board, bisa dilihat ya dari mulai future goals ataupun kegiatan harian dan notes atau catatan ya. Di sini sudah ada beberapa yang saya masukkan terkait setelah saya lulus. Baik, langsung saja saya ingin mempresentasikan apa yang ada di depan saya ini ataupun time schedule saya. Yang pertama itu goal saya setelah saya lulus kuliah nanti ataupun setelah saya menjadi sarjana. Itu yang pertama, melanjutkan pendidikan S2. Insya Allah kalau emang Allah mentakdirkan ataupun Allah memudahkan, Allah memberikan jalan saya untuk melanjutkan pendidikan S2 dengan status beasiswa, karena memang saya ingin melanjutkan pendidikan S2 bukan secara umum ataupun mandiri, akan tetapi saya ingin melanjutkan itu dengan status jalur beasiswa. Kenapa? Karena memang saya tidak ingin ataupun nggak mau memberatkan orang tua lagi gitu tuh, ataupun bisa dengan beasiswa ataupun dari luar gitu kan bisa banyak banget sekali brosur ataupun info-info terkait pendidikan S2 itu. Selanjutnya yang kedua itu ada teacher. Nah, setelah saya lulus kuliah nanti, saya tuh ingin menjadi guru. Kenapa alasannya saya ingin menjadi guru? Karena memang setelah saya mengembangkan pendidikan S1 saya selama 4 tahun, saya ingin tujuan saya itu ilmu yang saya dapat selama 4 tahun itu, saya ingin mengimplementasikan, memberikan ilmu yang saya dapat kepada orang-orang. Dengan apa? Dengan menjadi guru. Karena memang guru adalah pekerjaan yang sangat mulia sekali gitu tuh. Karena memang ketika kita memberikan ilmu yang kita dapatkan kepada peserta didik, itu menjadi amal jariah kita gitu. Ketika kita sudah meninggal, jadi amal itu bisa dimanfaatkan, dipakai terus-terusnya. Nah, itu tujuan saya, karena memang menjadi guru itu hal yang sangat penting. Bukan guru untuk peserta didik atau siswa, tetapi guru untuk anak-anak kita juga, karena memang status guru itu sangat penting banget, entah itu guru di rumah, ketika kita sudah menjadi ibu gitu kan, karena kita harus mendidik anak-anak kita gitu agar menjadi generasi yang baik juga. Nah, selanjutnya yang ketiga itu setelah saya lulus kuliah, impian saya ingin mendirikan tempat pengajian. Kenapa? Karena memang tujuan saya tuh ingin ingin ada tempat pengajian di rumah saya gitu. Kenapa? Karena memang ngelihat sekeliling kita, ngelihat tempat tinggal saya, karena di sini tuh kurangnya. Kenapa? Kurangnya anak-anak dalam semangatnya untuk belajar Al-Quran. Karena memang ketika kita membuka sebuah tempat dan di situ hal yang bermanfaat, jadi saya ingin anak-anak itu tertarik dan semangat untuk belajar Al-Quran gitu loh. Makanya kenapa saya mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Selain saya ingin menjadi guru, di situ juga saya ingin ilmu yang saya dapat, materi yang saya ambil gitu kan, jurusan yang saya ambil ini agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya, yang ketiga terkait setelah saya lulus kuliah nanti, tujuan saya ingin seperti apa. Tujuan yang ketiga itu ada mendirikan rumah baca. Karena kenapa? Rumah baca itu hal yang sangat langka di dalam ruang lingkup saya ini gitu tuh, di tempat tinggal saya. Karena memang rumah baca ini jarang sekali ditemukan, khususnya di lingkungan saya, karena memang tujuan saya mendirikan rumah baca ini karena bukan peserta didik, anak-anak di usia dini, entah itu remaja tingkat SMP itu sangat sayang sekali, karena membuang-buang waktu hal yang tidak bermanfaat seperti main, nongkrong, ataupun
tiktokan kayak gitu ya, ataupun main sosmed kayak gitu, nongkrong-nongkrong biasa gitu setiap sore, setiap malam. Itu hal yang sangat disayangkan. Karena kenapa? Lebih baiknya, langkah baiknya kita manfaatkan untuk membaca literasi. Karena memang ketika kita sering membaca terus menerus, bahkan kita tahu gitu isi dunia gitu tuh. Ketika kita nggak baca, berarti kita nggak tahu gitu loh. Itu makanya tujuan saya mendirikan rumah baca, karena saya ingin di lingkungan saya ini generasi-generasi setelah saya tuh menjadi generasi yang baik gitu. Selanjutnya itu membahagiakan orang tua. Kenapa saya mengambilkan setelah lulus kuliah nanti poin membahagiakan orang tua itu poin yang terakhir? Karena alasan yang pertama, ketika saya melanjutkan pendidikan S2, ataupun saya menjadi guru, ataupun saya mendirikan tempat pengajian ataupun rumah baca, ketika semua itu ataupun salah satu yang saya dapatkan dari beberapa impian saya setelah lulus kuliah, pasti saya percaya kepada orang tua saya pasti bangga gitu. Entah itu saya melanjutkan beasiswa S2-nya secara gratis gitu, otomatis orang tua pun pasti akan bangga gitu. Kenapa saya tidak menempatkan membahagiakan orang tua yang pertama? Karena saya nggak tahu gitu tuh, tiba-tiba saya membagikan orang tua dengan apa gitu loh. Makanya tujuan saya membagikan orang tua ini mengambil poin yang terakhir, karena memang pada poin yang terakhir ini keempat yang saya inginkan setelah saya kuliah nanti, setelah selesai kuliah nanti, ya insya Allah entah itu salah satu dari beberapa yang saya inginkan terwujud gitu, dan Allah mudahkan gitu loh. Berarti orang tua saya juga pasti bakalan bangga gitu apa yang setelah saya dapatkan gitu. Entah itu saya menjadi guru, entah itu saya melanjutkan pendidikan S2-nya secara beasiswa, ataupun mendirikan tempat pengajian ataupun rumah baca. Jadi saya mendapatkan poin membahagiakan orang tua ini adalah poin terakhir. Tapi tujuan saya satu, sebelum saya mengemban hidup baru ataupun menikah, saya ingin membahagiakan orang tua dengan hal cara saya sendiri. Walaupun saya nggak harus memberikan hal yang kayak wah gitu, yang penting sikap saya, akhlak saya itu membuat saya buat orang tua kalau udah seneng ya alhamdulillah gitu. Sangat sederhana sekali gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu dalam beberapa impian saya ataupun tujuan saya setelah saya kuliah, cita-cita saya mengmanajemen kegiatan harian saya di sini. Di sini saya memanage mulai dari pagi, waktu siang, waktu sore, hingga waktu malam. Kenapa saya meng-schedule atau memanage waktu-waktu ini? Karena memang ketika kita menginginkan beberapa yang kita inginkan setelah lulus kuliah, kalau kita tidak memanage waktu, otomatis kita nggak bakal bisa berubah gitu. Nah, di sini saya membuat manajemen setiap hari mulai dari pagi sampai malam. Itu yang pertama, dari pagi saya usahain untuk diri saya jangan sampai telat sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam itu sangat yang berharga, dimana ketika kita mulai senang, ketika kita sedih, kita senang, kita ngerasa kesusahan, kita ngerasa bingung, galau, segala macem, bimbang, itu sholat malam tuh kuncinya. Karena memang ketika kita sholat malam di situ tuh beats yang kita benar-benar dapat itu sangat berharga gitu tuh. Jadi ketika yang kita inginkan, kita kepengenin, saya saranin jangan lupa sholat malam gitu. Ini emang hal yang sangat berat sekali, tapi emang harus kita paksain pada diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu ada sholat subuh. Nah, sholat subuh itu karena memang hal yang wajib ya, karena sholat wajib, saya paksain buat diri saya. Walaupun saya misalkan kan sholat malam misalkan jarang, nggak tiap hari, tapi dipaksain sholat subuh itu sebelum sholat subuh, sholat sunnah. Karena memang ketika sholat sunnah kan kita sangat bermanfaat sekali gitu ketika kita melaksanakan sholat sunnah subuh. Nah, selanjutnya di pagi hari itu jangan sampai lupakan kita tadarus ataupun berzikir, karena ketika kita lupa amalan-amalan akhirat,
karena kita terfokus sama dunia, jangan sampai kayak gitu. Jadi kita harus bisa menyimbangi. Intinya tujuan kita di dunia, selama kita di dunia, selama kita masih hidup, jangan sampai kita melupakan poin-poin yang di akhirat ini gitu. Selanjutnya dari pagi saya kuliah online, mulai dari jam 7 sampai jam 12.30, kadang ada sampai jam setengah 4 gitu kan, itu hari-hari tertentu. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa menyempatkan waktu untuk beberes rumah, karena kita saya sebagai perempuan nggak mungkin juga walaupun ini lagi kuliah daring, kita diam aja di rumah. Kita harus bisa membantu kedua orang tua kita, baik itu dalam hal kegiatan rumah ataupun membantu hal kegiatan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu waktu siang. Waktu siang mungkin ada waktu jeda kuliah online gitu ya, kayak pendidikan soft skill kan ngambilnya jam 1 sampai jam setengah 4 ya. Itu salah satu hal yang Masya Allah banget ya. Selanjutnya itu kita sempatkan waktu istirahat. Nah, waktu istirahat ini bisa kita dengan makan, sholat, mandi, ataupun hal-hal yang kayak gitu. Jadi intinya ketika waktu istirahat kita pakai ya yang kita senengin gitu. Jangan sampai kita terfokus sama yang kita bebanin banget, kayak belajar ngerjain tugas. Jangan sampai. Intinya waktu istirahat mungkin kita senangin dengan nonton, jalan-jalan sore, ataupun kayak hal-hal yang kita senengi kayak lihat sosmed gitu kan, atau baca berita gitu ya. Nah, selanjutnya itu di waktu siang, sekitaran jam 2 atau jam 3 itu saya mencoba buat mereview materi, karena memang waktu-waktu ba'da asar itu sangat penting gitu tuh. Karena memang saya pernah dengar ketika seseorang ingin belajar, alangkah baiknya itu di waktu malam dan di waktu asar, karena kedua waktu tersebut ketika kita menjalankan atau membaca atau belajar di waktu tersebut itu nggak bakal lupa ilmunya, dan itu sangat benar gitu tuh, fakta banget. Itu yang saya alami ketika saya mencoba gitu ya. Dan ketika saya baca di tengah malam ya, itu walaupun saya nggak ngehafal, emang benar-benar kayak alhamdulillah gitu tuh, ilmunya nggak bakal lupa gitu, dan gampang masuk gitu loh. Dan waktu sore juga, makanya waktu sore tuh jangan sempetin buat kayak rebahan, main. Waktu sempetin buat 10 atau 15 menit itu buat mereview materi ataupun ngerjain tugas ataupun baca-baca ketika besok kita mau presentasi gitu ya. Nah, waktu sore itu kayak beres-beres rumah, nyapu segala macem kan ya. Selanjutnya itu kayak sore tuh kayak ada waktu kayak ngerjain tugas kalau emang lagi head gitu ataupun lagi menstruasi. Itu kan waktu-waktu yang nganggur banget ya. Ketika setelah kuliah online kita nganggur, nah kita manfaatin kayak ngerjain tugas atau kita mencari informasi terkait kayak pendidikan S2 yang beasiswa itu di mana aja, syaratnya apa aja yang harus dipersiapin gitu ya. Nah, selanjutnya waktu malam biasanya yang biasa saya lakuin tuh kayak ketika saya setelah sholat maghrib, sholat isya, tadarus segala macem, kalau emang saya senggang mungkin disempetin buat waktu untuk keluarga ataupun bisa untuk kayak ngerjain tugas gitu. Karena memang saya tipikal orang yang nggak bisa deadline. Jadi ketika nganggur, apalagi pas head, itu paling senengnya ngerjain tugas. Kalau nggak ya apa kayak gitu. Selanjutnya di waktu malam itu saya sempetin buat tidur. Nah, jadi intinya dalam kegiatan harian saya dari mulai pagi, siang, sore, dan malam, itu menjadi hal rutinitas mulai dari hari Senin dan hari Kamis, karena emang kuliahnya dari hari Senin dan hari Kamis. Nah, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu saya manfaatin untuk istirahat, untuk keluarga, dan untuk kerjain tugas gitu tuh. Saya nggak pasti ada waktu misalkan 1 jam 2 jam saya istirahat untuk kayak refreshing otak, entah itu mulai dari membuka sosmed, nonton, ataupun kayak main gitu ya. Jadi intinya tergantung sama diri kitanya dalam memanage diri kita untuk tujuan yang kita tuju ini setelah lulus kuliah nanti gitu. Nah, dari beberapa yang saya presentasikan terkait setelah saya lulus kuliah saya bakal ngapain aja, saya bakal apa gitu ya, terus kegiatan harian saya seperti apa yang saya tujukan, tujuannya ya ini gitu tuh. Nah,
dari beberapa itu yang saya tulis di situ, kita harus punya motivasi untuk diri kita sendiri. Kalau kita nggak punya motivasi, kayaknya kurang gitu ya. Nah, motivasinya apa? Motivasi saya ketika saya ingin kayak melanjutkan S2, ingin menjadi guru, entah itu guru buat anak-anak saya nanti, ataupun guru pas waktu saya mengajar di sebuah lembaga pendidikan gitu kan. Nah, motivasi untuk diri saya itu yang pertama itu harus sabar dalam menjalankan kayak ya keseharian ini, lelahnya harus sabar, ujiannya, capeknya ya harus sabar kita jalani gitu. Yang kedua itu harus ikhtiar tuh kita berusaha, jangan sampai kita pengen S2, kita pengen jadi guru tapi kita nggak berusaha gitu loh. Itu hal yang sangat disayangkan sekali gitu. Nah, terus berdoa itu jangan sampai lupa, karena setinggi tingginya kita yang kita inginkan, kalau kita nggak berdoa sama yang maha kuasa, itu kayak kita lupa sama pencipta yang kita yang diciptakan saya ini gitu loh. Jadi jangan lupa sampai doa gitu, karena doa itu emang benar-benar senjata tajam banget gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada ikhlas. Nah, kita harus ikhlas dalam menjalankan semua yang kita lakuin. Dari mulai beberapa yang saya inginkan, mungkin ada beberapa poin yang bisa saya wujudkan. Mungkin saya cuma bisa menjadi guru, mungkin saya bisa cuma melanjutkan S2 doang, tapi nggak bisa mendirikan tempat pengajian atau rumah buku gitu ya, rumah baca gitu ya. Ya kita harus ikhlas gitu. Bagaimanapun mungkin itu cara Allah tahu itu yang terbaik buat saya gitu tuh. Jadi kita harus ikhlas, jangan kita memaksakan takdir Allah gitu ya. Nah, di situ juga catatan motivasi saya juga salah satunya yang terpenting lulus tepat waktu 4 tahun. Karena memang saya dari mahasiswa bidik misi, ya saya harus lulus tepat waktu ya, walaupun bisa saja telat sampai lebih dari 8 semester, tapi saya nggak mau gitu. Target saya lulus tepat waktu, karena memang salah satunya ketika saya lulus tepat waktu, otomatis orang tua saya juga bakalan bahagia gitu. Selanjutnya itu motivasi saya bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Contoh, ketika kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan hal yang baru kita tahu, itu jangan sampai kita lupa gitu. Jangan sampai kita membanggakan diri. Intinya ketika ada teman kita yang lebih dari kita, ada teman kita yang lebih jauh pintar dari kita, jauh lebih manfaat dari kita gitu ya, itu kita harus kayak berpikir masya Allah banget gitu tuh. Seseorang yang kayak gitu berarti kita harus giat gitu. Dengan apa? Dengan kegiatan yang di sini ini. Dengan apa? Dengan kita memanage diri kita agar kita bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Karena memang melanjutkan pendidikan S2 juga salah satu hal yang kebaikan, karena pendidikan itu nggak ada batas waktunya sampai kita wafat. Terus menjadi guru juga hal yang sangat bermanfaat sekali, karena guru juga sebuah pekerjaan yang sangat teladan banget gitu, masya Allah banget. Terus mendirikan tempat pengajian juga sebuah hal yang sangat manfaat banget, karena kita memberikan ilmu kita, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak di lingkungan kita. Terus mendirikan rumah baca itu juga hal yang sangat bermanfaat sekali, apalagi membagian orang tua. Jangan sampai kita lupa dengan orang tua kita. Setinggi-tingginya jabatan kita, setinggi-tingginya hebat kita, itu jangan sampai lupa dengan orang tua. Mungkin itu saja terkait time schedule saya, terkait kegiatan harian, tujuan saya setelah kuliah itu seperti apa, dan motivasi saya ketika saya bisa mengimbangi dua ini, berarti harus ini. Intinya kita harus sabar, harus ikhlas, harus doa, harus ikhtiar. Jangan sampai lupa ketika kita menjalankan keseharian kita, tujuannya itu akhirat, pasti dunia juga bakal mengikutinya gitu. Kalau kita udah percaya sama Allah, pasti semuanya akan dimudahin. Yang penting kita harus percaya gitu. Itu saja yang bisa saya presentasikan terkait time schedule. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.